Udah mulai nih. Oh, udah ternyata. Mulai dong. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bang TJ. Assalamualaikum Habibana. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa Maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa la hawla wa la quwwata illa billah ma ba'd. Alhamdulillah, malam hari ini kembali lagi kita di channel-channelan. Bersama dua bintang tamu kita malam ini. Ada Bang TJ juga, ada Habib Ja'far teman-teman ya. Dan mohon maaf untuk komen-komen, kita kurang fokus ke komen karena penglihatan saya malam ini agak gelap. Gelap di sini tapi terang di sisi lain. Oke, ini saya mukadimah sebentar ya Habib ya Bang. Karena di sini tadi kan Bang TJ ada yang ngajak lah, ngajak live. Juga Habib Ja'far tadi nelpon, live juga seperti Bang TJ. Oke, insya Allah nanti sebentar lagi saya masih ada kesibukan, saya sempatkan. Yang bilang gitu. Demi dua orang yang ada di layar kaca ini, saudara. Nah, begini, yang mau kita bahas, di sini saya tuan rumah ya Bang ya, Habib ya. Halo? Ya, Fadol. Di kode dimut. Oh, siap. Lanjut, Bung. Baik, di sini saya tuan rumah. Setelah saya buka acara pada malam hari ini, terlebih dahulu kita harus tetap santuy, tetap akal sehat, jangan baper, dan jangan lupa ngopi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Oke. Langsung saja, malam ini saya belum bawa tema tentang hombreng ya, lain kali. Bukan berarti hombreng lepas, enggak. Begini, beberapa saat atau beberapa hari yang lalu, kurang lebih 2 atau 3 hari yang lalu, Bang. 2 atau 3. Tiga harian. Oh, 3 ya. 3 harian yang lalu, teman-teman ya. Itu saya dapat info dari Bang TIJ terkait satu nomor. Bung Lubis, kenal nggak sama nomor ini? Kurang lebih seperti itu. Siapa itu Bang? Kenal nggak? Nggak kenal saya Bang. Di kontak saya nggak ada. Bilang gitu. Kenapa Bang? Ada begini, dijelasin secara singkat. Karena cuma sampai di situ kalimat yang sampai kepada saya, oh ya udah Bang TJ biasa bisa ngatasin sendiri. Saya pun diam. Kemudian di malam itu juga, itu mungkin udah ada tengah malam. Di malam itu juga dapat info lagi dari Bang TIJ. Beliau ngirim nomor ke saya ya Bang ya. Dinyalain aja Bang, bibirnya nggak apa-apa. Bang TJ ngirim nomor ke saya tanya, nomor siapa ini Bang? Itu nomor yang terkait dengan penipu tersebut. Terkait penipu tersebut, bagi teman-teman yang belum paham, itu seseorang yang mengatasnamakan TIJ. Kemudian meminta duit atas nama TIJ katanya untuk anak yatim. Juga dari informasi yang saya dapat, anak yatim itu di situ dia pampang foto Bang TIJ bersama beberapa orang, ada anak kecil, remaja, dewasa. Itu ada di komunitasnya Bang TIJ itu foto. Sebenarnya itu bukan foto anak yatim. Bukan anak yatim. Ya, Bang. Bukan, itu sanggar. Bukan anak yatim. Oke. Itu bukan anak yatim. Bapaknya masih hidup. Lanjut, itu. Bung. Lanjut, Bung. Nah, jadi Bang TIJ bilang ini nomor yang terkait dengan penipu tersebut. Terkait gimana, Bang? Ini nomor dari si perangkat penipu, gitu. Nomor dari si perangkat penipu. Di situ di perangkat itu dapat di mana? Di panggilan keluar, gitu. Begitu ya Bang? Nah, di panggilan keluar. Dapat di panggilan keluar. Abang dapat dari siapa? Yang ngasih info siapa? Habib Ja'far. Habib Ja'far, betul, Bib? Iya.
Oke, betul. Habib Ja'far dapat dari siapa, Bang? Saya tanya gitu kan, itu udah ada larut malam itu. Ya. Kalau waktu Indonesia. Habib Ja'far dapat dari siapa, Bang? Dari sohibnya, dari temannya. Begitu. Nah, saya tunggulah informasi sampai besok. Karena saya berpemikiran Bang TJ menelusuri gitu, Bang, kan. Sampai besok, tanya Bang TJ gimana, Bang? Belum ada, buntu. Saya juga dibilang mau telusuri ya pengen, tapi malas ya juga, tapi emosi ya juga, masih berkecamuk. Masih banyak hal lain yang harus diurus, juga banyak tugas-tugas lain, kata beliau kurang lebih seperti itu. Nah, akhirnya saya pun berinisiatif untuk coba membantu lah, walaupun nggak dibutuhkan gitu kan. Dari kasus tersebut, saya ngambil titik dari petunjuk yang diberikan Bang TIJ kepada saya berupa nomor terkait dengan nomor si penipu, yang itu sumbernya dari antum ya, Bib ya. Yang kata antum sumbernya Dapat dari teman teman Nana. antum. Ya. Nah, jadi di sini sebelumnya kita udah calling-calling ya, Bib ya, di balik layar Bang TIJ juga untuk membahas ini. Jadi sekaligus di live ini juga saya mau menepis beberapa isu-isu tong sampah, bukan isu sampah. Karena kalau sampah saya khawatir bisa didaur ulang. Itu. Di luar sana dari channel-channel nggak pantas lah saya sebut namanya. Yang mengatakan, bahkan dari netizen juga, saya tidak salahkan, hanya saya di sini sebelum lanjut saya ingin ajak Anda semua, saudara-saudaraku berpikir sehat. Katanya ini itu nomor kalau dari data yang saya punya itu kode area Jember. Gitu. Logikanya, orang mau nipu itu nggak pakai data pribadi. Nggak akan pakai data pribadi. Gitu. Kalau logikanya seperti itu, Bang TIJ, salah satu nomornya itu dipublish di YouTube. Itu Bang TIJ dipublish di YouTube untuk umum. Itu nomor Rusia, bukan cuma kode area, kode wilayah kabupaten ini, di kota ini, di Indonesia, provinsi ini, bukan. Tapi beda negara, beda benua itu. Eropa, bukan Asia lagi itu. Seandainya nomor tersebut ada berkeliaran di luar sana, penipuan segala macam, naudzubillah gitu. Apakah bisa kita katakan, wah pelakunya orang Rusia nih, karena nomornya nomor Rusia, kan? Nggak serta-merta seperti itu, gitu. Jadi itu saya mau menepis yang kecil itu sebenarnya, karena sudah ada yang giring asumsi ke situ, gitu kan? Oh pelakunya dari Jawa Timur ini, dari daerah sana, kalau nggak si ini gitu. Nah, kita nggak bisa bersangka-sangka seperti itu kalau nggak ada bukti, gitu. Ya ayyuhalladzina amanu jtanibud dzanni, jauhi prasangka buruk gitu kan. Jadi ya. Betul, Ustaz. Walaupun nomor itu kode areanya Jember, Jawa Timur, kode wilayahnya, profilnya memakai si A, si B, si C, profil ya siapa aja bisa. Pakai profil lampu taman aja bisa, pakai profil Ultraman aja bisa, bebas namanya profil. Jadi itu bukan patokan. Nah, kemudian di sini saya ingin memperjelas lagi, mumpung kedua narasumber sebelum saya mengetahui masalah ini ada, ini yang mau saya perjelas, saya selaku moderator malam ini ya. Ya Bang, ya Edit ya. Jadi begini, kalau untuk Bang TIJ, titik masalah ataupun titik pembahasan dari Abang, yaitu berupa pertanyaan kepada saya, kenal nggak Samin nomor? Saya jawab, saya ceritakan tadi. Kemudian dapat petunjuk, saya dapat petunjuk lagi dari Bang TIJ, yang mana Bang TIJ sumber dari Habibana, Habib Ja'far. Makanya malam ini beliau hadir di sini. Nah, otomatis petunjuk yang didapat adalah nomor yang terkait dengan nomor si penipu, gitu. Yang mana petunjuk itu berasal dari Habib Ja'far dan beliau berasal dari temannya, sohibnya. Makanya waktu itu saya tanya, Dit itu coba tanya sohib antum yang punya perangkat siapa, gitu kan Dit. Nah sampai sekarang saya sendiri belum mendapatkan jawaban itu. Satu. Yang kedua, saya minta nomor itu kepada Habib Ja'far. Kalau mungkin antum sibuk ini segala macam, banyak acara, jadwal, saya nggak pengen ganggu kesibukan antum, Dit. Saya izin minta nomor orang yang memberikan nomor tersebut. Karena dia bisa mengetahui nomor yang terkait dengan si pelaku. Berarti dia tahu. Begitu. Itu saya belum gerak. Gitu loh Bang, gitu lebih. Saya belum gerak. Saya hanya mengikuti alur yang ada untuk saat itu. Kalau sekarang
udah saya buat tadi postingan di komunitas gitu. Tapi nanti kita ke situ. Nah, dari abang sendiri, sebenarnya boleh aja sih saya tanya langsung ke Habib Ja'far gitu. Tapi karena abang dapat informasi dari Habib Ja'far, ya otomatis saya tanya ke abang dulu dong. Setelah itu, apakah sudah ada dapat informasi lanjutan tentang pemilik perangkat ataupun pemilik nomor tersebut yang mana sebelumnya dari Habib Ana? Gimana Bang? Ya, oke. Terima kasih Bung Lubis sudah memfasilitasi kita untuk membahas masalah penipuan yang biadab kurang ajar bangsat ini ya. Jadi teman-teman, saya di sini maksudnya bukan untuk sekedar mengklarifikasi bahwa ini berkenaan dengan nama saya. Tetapi di sini ada pembawaan anak yatim. Ya, membawa-bawa anak yatim, kemudian foto yang dipakai itu adalah bukan foto anak yatim sebenarnya. Namun setelah saya telusuri, Bung Lubis, ya, sesuai dengan kemampuan Mazmumah, itu memang perangkatnya nggak asing bagi Ana gitu. Ya, perangkatnya nggak asing bagi Ana. Kemudian Ana langsung menanyakan ke Habib Ja'far waktu itu, kenal nggak nomor ini? Pertama kan Ana nanya sama Bung Lubis. Ya tidak? Ya. Seperti yang dikatakan tadi. Kemudian saya tanya ke Habib Ja'far, kemudian Habib Ja'far menanyakan kepada temannya yang mungkin punya kemampuan di bidang situ, ya akhirnya buntu sampai detik ini buntu. Hanya sampai di situ saja. Gitu. Jadi gini, kita nggak bisa, saya sendiri nggak bisa menyimpulkan nih. Nah, belum bisa menyimpulkan bahwa ini si A, si B, dan si C. Sebenarnya dalam benak saya sudah ada. Sudah final, saya sudah tahu. Begitu. Tetapi saya mengajak teman-teman semua supaya nanti kita tidak salah dalam menunjuk orang gitu. Jadi saya masih mengalami kebuntuan lah. Ya, secara di luar daripada saya masih mengalami kebuntuan. Tetapi untuk pribadi saya sudah mengantongi orangnya siapa. Begitu Bung Lubis. Baik. Nah, ya, itu untuk Bang TJ. Sedangkan Bang TJ informasi sebelumnya petunjuk itu dapat dari Habib Ja'far. Nah, untuk antum sendiri itu gimana, Bib? Apa udah kalau ada dapat informasi lanjutan belum dari narasumber yang memberikan kisi-kisi ataupun bocoran itu sama antum, Bib? Karena ini udah 2 hari, itu 3 hari. Betul. Ini 3 hari sejak masalah diketahui. 2 hari setelah antum ngasih tahu gitu. Sedikit. Dan ya, silakan. Dari hasil ngorek-ngorek itu, Ana nemu 2 akun bank, di mana orang tersebut yang menampung uang kiriman dari saudara-saudara kita pahlawan devisa yang ada di luar negeri. Artinya orang yang untuk itu nanti ke sesi berikutnya kita mau rentet dari awal dulu. Kalau untuk akun bank tersebut itu saya juga ada, selain menemukan nama itu, saya juga ada pengalaman pribadi. Saya dulu pernah transfer ke rekening itu, pernah saya. Tapi nanti. Ya, Fadl. Kalau Ana lagi pas malam itu Bang TJ kasih nomor tersebut untuk, ya artinya bahasanya gimana ya? Dicari tahu lah. Terus dapatlah bla bla bla, Ana kasih ke Bang TJ, terus lanjutnya ya buntu juga gitu loh, Bung. Seperti itu. Yang buntu itu antum atau tim dari atau teman antum itu, Bib? Dari teman Ana gitu. Buntunya dia di mana? Ya pokoknya kata dia sih sulit lah katanya gitu. Sekarang begini, karena juga lanjut. Ada yang ketinggalan tadi. Dari informasi yang Bang TJ berikan kepada saya, yang sumbernya dari antum, Bib, katanya di HP, di perangkat si pelaku itu ditemukan kontak, itu kontak yang terkait gitu di panggilan keluar, itu disimpan namanya bos. Ya. Kemudian begitu. Kemudian kontak di situ kata Bang TJ ke saya yang sumbernya dari antum, Bib, kontak di HP si pelaku itu hanya 1, yaitu bos itu. Itu informasi dari Bang TJ kepada saya yang sumbernya dari antum, Bib. Betul? Iya, betul. Nah, antum sumbernya dari teman antum yang mempunyai keahlian itu ya. Ya. Jadi saya berlogika di situ saya menemukan kejanggalan. Logikanya gitu. Ya, dia juga
teman antum itu meyakini itu adalah perangkat si pelaku, nomornya di perangkat tersebut. Ya. Begitu. Hanya saja dia tidak bisa menemukan siapa pemilik perangkat. Tapi dia tahu nomor itu dan perangkat itu adalah pelakunya. Begitu. Karena itu kan Begitu, nomor Bit. dikasih sama Bang TJ gitu, seperti Ya. itu. Intinya Iya, Bang itu TJ nomor suruh dikasih, telusurin, kemudian terus anak kasih dia ke menemukan Sohib. bukti itu kan, menemukan bukti ataupun bukan bukti lah, karena ini belum ada keterkaitan dengan Gimana penipuan ya? gitu. Tapi Intinya petunjuk, ada petunjuk lah gitu. Iya. petunjuk ataupun jalan menuju ke si pelaku, yaitu berupa panggilan keluar dan nama kontaknya bos, begitu. Walaupun si bos ini kita belum menemukan bukti, dia menyuruh, dia memerintah, gitu. Yang jelas nama kontaknya bos ada di panggilan keluar dan nomor itu dikasih ke antum, antum kasih ke Bang TJ kasih ke saya, begitu rentetannya. Nah, janggalnya, silakan. misal begini, seseorang, anggaplah Sohib antum itu, dia sudah berhasil dengan keahliannya, kemudian menemukan kontak yang namanya bos di panggilan keluar. Hanya itu satu-satunya nomor di situ. Sedangkan si itu penipu sudah ngechat ke sana sini minta donasi. Kalau kontaknya nggak disimpan, gimana dia bisa ngechat? Di situ janggal. Nggak mungkin cuma itu satu-satunya kontak. Itu nggak mungkin. Gitu. Gimana dia mau melancarkan aksinya kalau kontak cuma bos di situ? Nggak mungkin dia tipu bosnya. Gitu. Yang kedua lagi, santai ya. Saya logikakan seperti yang kemarin. Saya sedang traveling atau jalan-jalan atau safar atau apalah namanya. Pokoknya OTW gitu, atau JJS, atau jalan-jalan lah. Kemudian tiba-tiba saya pengen ngerokok. Sebatang udah cukup. Saya pengen rokok itu, saya butuh rokok. Tapi saya nggak ada uang. Orang yang lewat yang ngerokok untuk dimintai rokok nggak ada. Akhirnya saya melihat sebuah rumah. Saya nggak tahu itu rumah siapa, ini di desa apa, saya nggak tahu. Saya hanya lewat. Saya masuk, ke ini rumah. Barangkali ada rokok. Otomatis ketika saya mau masuk ke itu rumah, mengambil keinginan saya buka pintu utama. Saya buka, saya pun masuk. Ada ruang tamu, ruang tengah, segala macam. Saya lihat di situ nggak ada rokok. Nggak ada rokok. Akhirnya, mungkin di kamar, saya lihat ada pintu. Mungkin ini kamar. Saya buka lagi itu kamar yang dalam rumah. Saya lihat, saya cari-cari lemari, segala macam bongkar. Banyak yang saya temukan di situ. Sebelum beli rokok, udah banyak. Di ruang tengah tadi, di ruang tamu, saya udah melihat, menemukan banyak hal di situ. Seisi rumah itu. Tapi belum nemu yang saya inginkan. Kemudian saya pun masuk ke kamar. Saya bongkar lemari ini, itu segala macam. Akhirnya nemu. Saya ambil itu rokok, saya bakar, saya isap, saya pun keluar. Seandainya saya ditanya, ya Bung Lubis, ya siapa? Kamu habis dari mana tadi? Dari rumah, ngambil rokok. Tahu nggak kamu itu rumah siapa? Saya bilang saya tahu. Walaupun awalnya tadi saya nggak tahu itu rumah siapa, siapa penghuninya, pemiliknya, di kampung siapa. Awalnya memang saya nggak tahu. Tahu dari mana? Karena saya udah masuk. Begitu saya masuk di ruang tamu udah terpampang foto keluarga. Ada foto Bang TJ, istrinya, anaknya di situ, nama tanggal lahir, segala macam. Oh, ini pemilik rumah. Oh, namanya Teguh Iqbal Johar. Oh, ini ada anaknya sini, ada istrinya ini. Oh, orang luar ini. Dari penampilannya. Karena saya menemukan di foto. Tapi saya belum nemu rokok yang saya cari. Saya masuk ke kamar tadi. Saya obrak-abrik gitu. Lemari segala macam. Di lemari saya menemukan paspor, KTP, KK, akte, segala macam. Saya temukan di situ. Bukan ini yang saya cari. Pas nemu rokok, udah dapat. Gitu. Otomatis saya tahu siapa pemilik rumah itu. Jadi logikanya seperti itu. Dia mengambil sesuatu di panggilan keluar atau di kontak segala macam, tapi dia nggak tahu itu perangkat siapa. Bagi saya itu lebih tolol dari ketololan. Begitu, Bib. Makanya ketika itu saya minta antum, ya udah ini orang kemampuannya di bidang apa sebenarnya? Di bidang halu atau di bidang yahanu gitu kan? Atau dibilang majnun atau di bidang tolol, bahlul segala macam. Saya pengen klarifikasi langsung. Betul nggak ente ambil itu nomor dari perangkat si penipu, dari nomor si penipu, atau hanya ngarang? Begitu. Makanya saya pengen, kalau bisa, kalau orangnya ada channel nggak apa-apa, Bit. Kasih link ini ke dia naik di sini, nggak usah liatin muka, nggak apa-apa, biar saya
tanya langsung. Karena saya bilang tadi di awal, saya pengen menelusuri sesuai rentetan cerita yang terjadi. Ketika itu saya belum bertindak. Tapi beberapa waktu yang lalu, dia masih di hari ini, saya udah bertindak gitu. Saya udah telanjangi semua itu. Bisa nggak kita hadirkan di sini? Nanti coba hubungin dulu lah. Nggak kalau sekarang, Bib? Bisa nggak gitu? Tadi sih anak Kalau pas WA checklist 1 tadi. Kalau nggak gini, nomornya aja Iya, antum kirim ke iya. Ana, biar Ana telepon, Ana kan ada HP satu lagi nih. Gitu. Biar Ana telepon, misal dia nggak enak naik di YouTube, saya bukan YouTuber, nggak pandai ini segala macam caranya, kasih nomor WhatsApp-nya ke saya telepon dari sini, kita speakerkan. Ya udah lanjut aja dulu, Bung. Lanjut dulu, Bung. Karena ya yang mau dilanjut ke situ, Bib. Gitu. Hah? Kapan perginya? Saya baru mau memakainya. Sebentar. Naik lagi. Ya, lanjut. Oh iya, lanjutnya ke situ, Bib. Ya. Ya, terus? Ya kalau bisa, kalau dia nggak bisa naik di YouTube, mungkin bukan YouTuber, atau dia nggak ada akun YouTube segala macam, saya minta nomor aja. Biar saya telepon dari sini. Nah, sekarang, karena minta nomor ini bukan pertama kali ini saya minta nomornya mantu, di balik layar udah, gitu kan. Saya tunggu, udah ada 2 kali 24 jam kalau nggak salah, bukan cuma 1 kali 24 jam. Ya. Tapi belum ada, gitu. Jadi kalau nomornya ada, biar saya telepon sekarang aja. Ya, ntar anak kasih, Bung. Nomor Sohiban. Ya, terus dilanjut dulu, Bung. Kalau saya cuma ke situ lanjutan untuk tahap awal, Bib. Nggak tahu dari Bang Teji ada apa gimana. Silakan Bang Teji. Supaya bisa saya telepon sekarang, gitu. Karena begini, sebentar. Selain saya udah mengetahui ini dari Bang TJ, juga di luar sana nama saya ada yang dibawa-bawa, gitu. Jadi saya nggak masalah, karena saya nggak merasa, itu nggak masalah. Lanjut, Bang. Ini sebenarnya kalau dari Ana ya, ini harus betul-betul kita tuntaskan karena ini dari lingkaran kita sendiri. Karena dari dulu Ana sering berteriak, Ana pemain tunggal. Walaupun di belakangnya ada Bung Lubis, ada Habib Jafar, ada teman-teman yang lain. Tetapi Ana tidak mau melibatkan teman-teman yang lain ketika Ana membuat konten. Ya, tetapi ketika ada orang-orang yang dekat dengan Ana, itu membawa-bawa nama Ana untuk minta sumbangan atas nama anak yatim, atas nama Ana, itu Ana tidak rela. Kenapa? Karena saya pribadi tidak pernah melakukan hal yang demikian. Ya, nggak pernah melakukan hal yang demikian. Walaupun ada kebutuhan untuk anak yatim segala macam, kalau Ana mampu, Ana berikan. Kalau Ana tidak mampu, Ana cari dengan cara peras keringat banting tulang. Nah, jadi seperti itu. Ini harus kita telusuri sampai dapat. Sebenarnya Ana sudah dapat. Tetapi ini harus kita kerjasama untuk benar-benar mengusut ini. Harus jelas. Gitu. Kenapa? Karena orang yang menyumbang tersebut taunya yang minta TIJ. Ya. Yang minta TIJ, yang mengatasnamakan anak yatim TIJ. Sementara saya tidak pernah berperilaku seperti itu. Saya nggak butuh uang-uang seperti itu. Jangankan hal yang seperti itu, yang hanya recehan, itu banyak yang Bung Lubis tahu nih, Habib Jafar juga tahu. Bahkan hampir mendekati angka miliar mereka mau menyuap, kita nggak mau. Apalagi menipu. Ya, jadi seperti itu. Mungkin silahkan dilanjut. Saya juga nggak bisa berkata-kata, saya geram nih soalnya ya. Baik ya, baik ya, Khair. Tapi yang parahnya ini, bagaimana tadi Bung? Foto TIJ sebentar, itu. Kalau parahnya, memang udah parah. Kalau parahnya nggak dibahas lagi, tapi untuk penyelidikan lebih lanjut gitu. Jadi sekarang saya fokus ke situ aja, karena udah dari kemarin saya minta sama antum untuk dihubungkan ke sohib antum itu. Saya nggak tahu profesi dia apa, gitu, kemampuan dia seperti apa, saya nggak tahu, gitu. Yang jelas kata Bang TJ sumbernya dari antum sumbernya dari teman antum, makanya anak potong.
itu ana telusuri yang katanya nomor dari sohib antum, Bib, itu kosong memang. Dia tidak ada komunikasi pada jam tersebut dari Asbaqul Mazmumah ya. Dia tidak ada membangun komunikasi pada jam tersebut. Dan dia tidak mengirimkan nomor tersebut kepada antum, Bib. Ini afwan nih, mohon maaf nih. Maksudnya gimana, Bang? Maksudnya gimana, Bang, tadi, Bang? Maksud ana, itu nomor kan anak antum ngasih ke ana. Ketika anak telusuri, itu memang bukan dikirim. Itu tolong klarifikasinya, Bib. Gimana tuh? Begini, Bang. Kan ketika abang kasih nomor itu, abang minta tolong dicari tahu, anak kasih ke teman anak, ya teman anak cuma ngasih begitu aja, Bang. Selebihnya nggak ada lagi gitu. Yang anak sampaikan aja ke abang gitu. Nggak dilebihkan, nggak dikurangkan gitu loh. Baik. Sekarang kan tadi saya fokusnya setelah saya rentet permasalahan dari awal sampai ke, karena ada yang bilang di belakang layar, udah dari 2 hari yang lalu. Jadi saya udah ke mendekati puncak, mendekati klimaks. Yaitu, ini maaf ini untuk komentar. Di sini kita lagi diskusi ya, bukan artinya gimana ini. Nah di situ, lanjut ya. Saya sudah sampai ke titik sumber pertama. Karena sumber dari ke saya itu Bang TIJ ke saya. Bang TIJ sanadnya dari siapa? Dari antum, Bib. Antum sanad dari siapa? Dari teman antum yang saya sendiri belum kenal segala macam. Pokoknya kata Bang TIJ dapat dari Habib Ja'far, yang mana Habib Ja'far katanya dapat dari sohibnya, temannya. Yang saya bilang tadi, yang saya nggak tahu profesi dia apa. Sebentar, Bung. dia Sebentar, apa. Bung. Ketika malam itu Bang TIJ kasih nomor yang bersangkutan, katanya bawa-bawa nama Bang TIJ, itu Bang TIJ kasih ke saya nomor tersebut. Beb, tolong coba cari tahu lewat sohib antum. Akhirnya anak kasih nomornya tersebut ke teman anak kan. Nah, teman anak iya, kirimlah itu udah tadi. itu. Anak udah kirimin ke Bang TIJ. Itu aja sih, nggak lebih nggak kurang gitu loh. Nah itu, itu. Makanya saya ke puncaknya langsung, ke narasumber pertama yang menemukan, bisa dibilang, titik terang. Ketika itu adalah titik terang. Disampaikan ke antum sampaikan ke TIJ sampaikan ke saya. Gitu. Hanya saja di situ saya menemukan kejanggalan yang tadi itu. Masuk kasarnya, masuk ke perangkat orang, ngambil sesuatu di situ, tapi tidak mengetahui yang punya perangkat itu siapa. Itu mustahil. Begitu. Makanya saya pengen itunya si Ana komunikasi langsung. Artinya seperti itunya lah. Yang jelas iya, seperti justru itu Ana sampaikan juga ke Bang TIJ. Makanya saya pengen komunikasi langsung sama yang bersangkutan, Dik. Ya udah, nanti Ana kasih, Bang. Cara masuknya seperti apa, yang dia masuki apa, begitu. Kok cuma nemu itu di situ? Aja sih. Jadi begini. Untuk teman-teman yang di bawah yang berkomentar, tenang dulu, santai dulu ya. Pertama, saya menemukan sendiri nomor yang meminta sumbangan tersebut, yang mengatasnamakan saya. Kemudian saya tanyakan sama Bung Lupis dan juga saya tanyakan kepada Habib Ja'far, kenal tidak dengan nomor ini? Kan begitu. Nah, kemudian saya telusuri dari nomor yang ada kaitan dengan nomor yang saya kasih tersebut kepada Habib Ja'far. Kemudian ketika saya telusuri ternyata perangkatnya tidak kosong. Nah, itulah yang saya katakan tadi, saya sudah tahu orangnya siapa gitu. Cuman saya tidak ingin bersuudzon di sini, saya ingin kita klarifikasi dan mencari tahu sama-sama begitu. Kalau teman-teman ingin bantu saya, kalau tidak ingin membantu saya juga tidak apa-apa. Dan orang-orang itu akan saya berikan nanti. Yang pertama, nomor rekeningnya, nama yang tertera pada rekeningnya, kemudian foto-foto orang tersebut yang ada pada kontak yang bertautan di situ. Artinya di sini apa? Ada beberapa tautan dengan perangkat tersebut, itu jelas sekali orangnya siapa. Gitu. Untuk netizen, mohon maaf.
Pertama yang di balik layar ini adalah hasil di balik layar selama 2 hari. Yang kedua, telepon sekarang. Kalau ada nomornya saya telepon sekarang. Narasumber pertamanya itu. Begitu. Kalau ada nggak apa-apa, disebutin aja. Kalau bisa kita share aja di sini, kita bully rame-rame. Karena yang ngasih itu nggak bertanggung jawab itu. Kalau bagi saya sih itu nggak bertanggung jawab. Ya. Tapi gini Bung, mendingan kalau soal masalah nomor teman Ana, gini Bung. Ini yang jadi pertanyaannya ini teman Ana berkaitan sama itu apa bagaimana, Bung? Justru itu. Sampai ini baru penelusuran yang saya lakukan sesuai jalur yang ada ya, yang datang kepada saya. Pertama, dia tidak mengenali pemilik nomor tersebut, sedangkan dia mengambil sesuatu dari situ. Bagi saya itu tidak masuk akal. Yang kedua, kenapa tidak bisa dikomunikasikan dengan saya? Kalau betul orang itu ada. Pertama, jadi sehingga saya menimbulkan dua hasil gitu dari penelitian ini. Pertama, enggak gini Bung. Pertama, sekarang terkaitan tentang nomor yang itu, yang bawa-bawa nama TIJ itu sudah ketahuan atau belum, Bung? Sebentar dulu. Pertama, orang itu yang merupakan narasumber antum itu, saya nggak katakan kerjasama dengan penipu karena kebetulan banget. Tapi oke lah, kita berasumsi seperti itu, gitu. Karena informasinya nanggung-nanggung juga tidak masuk akal. Yang kedua, saya minta nomor itu sama antum Bib supaya bisa saya klarifikasi betul apa enggak dia ngambil nomor tersebut, betul apa enggak dia sudah masuk ke perangkatnya si pelaku tersebut. Kasarnya, puncaknya, betul apa enggak orang itu ada. Misal gini, abang dapat informasi dari siapa bang? Dari Habib Ja'far katanya. Ana tanya antum, betul kata antum gitu. Antum dapat dari siapa, Bib? Dari Sohib. Gimana Ana mau tanya? Sohibnya. Ana nggak kenal, nomornya nggak ada. Begitu. Ya udah. Cuman begitu doang kan? Udah nanti Ana kasih nomor. Kalau bisa nanti teman Ana itu antum telepon aja dulu di belakang layar kan gitu. Biar lebih asik gitu. Karena di sini kan Ana bukan masalah gimana, Bung. Ya kan, teman Ana ini kan niatnya membantu. Itu aja sih sebenarnya. Iya, membantunya itu kalau bagi saya bukan membantu, malah menimbulkan masalah baru. Ya udah nanti bisa ditanyakan aja. Karena yang kita buru adalah si pelaku. Ya. Kemudian dia memberikan nomor yang terkait dengan si pelaku. Bagi saya ada panggilan keluar di situ. Umpama ada kontak di situ namanya bos. Ya nggak ada hubungan sama sekali. Kecuali di panggilan keluar itu dia mempunyai rekaman atau dia mendengar isi pembicaraan mereka. Atau ada chat di situ si bos dengan si pelaku. Ini nggak ada sama sekali. Jadi mau dialihkan ke nomor baru ini ada apa? Gitu. Sedangkan jelas-jelas nomor si pelaku udah dipampang di YouTube sama Bang TIJ. Kenapa kita fokus ke nomor baru? Yang hanya gara-gara di situ ada panggilan keluar. Kita nggak tahu isi panggilannya apa, kita nggak tahu pembicaraannya apa, bahkan kita nggak tahu panggilan keluar itu beneran ada apa nggak, karena nggak ada screenshotnya. Gimana saya mau meyakini? Begitu. Gimana mau meyakini screenshotnya nggak ada, barang buktinya nggak ada? Bisa sih omongan itu diyakini tanpa ada barang bukti, yaitu keterkaitan langsung. Seperti, abang dapat dari siapa ini? Dari Habib Ja'far. Kata Bang TIJ nggak ada kasih barang bukti di situ berupa screenshot, berupa chat antum nggak ada. Tapi saya tanya Habib Ja'farnya langsung, iya betul. Nah itu. Nah ini barang bukti screenshot atau apapun nggak ada, pengakuan dari orang tersebut pun nggak ada. Bahkan sampai sekarang saya belum tahu siapa orangnya. Dari 2 hari yang lalu saya minta sama antum. Jadi sehingga saya berpikir jangan-jangan orang itu nggak ada. Begitu. Karena di situ terkait tentang teman Ana, Bung, mohon maaf Bung sebelumnya. Mohon maaf sebelumnya, artinya seperti ini ya.
Bang TJ pun juga paham lah artinya seperti apa. Sebelumnya juga Ana juga diskusi dengan Bang TJ. Dan Ana sudah jelaskan semuanya ke Bang TJ di belakang layar. Intinya seperti itu. Tentang masalah ini. gimana Bang? Kan ada orangnya langsung. Ya, pembahasan yang Ana sering bahas di belakang layar dengan Habib Ja'far, yaitu terkait nomor tersebut. Ketika Ana bagikan nomor tersebut ke Habib Ja'far, maka lahirlah nomor yang kemarin Ana kirim ke antum itu. Coba ditelusuri yang ini, yang ada saving bos besar gitu ya. Yang di save bos besar di situ. Nah, kemudian perangkatnya familiar. Gitu. Perangkatnya familiar. Karena seperti begini, itu, Bung. terakhir untuk alur ini ya belum selesai. Untuk yang sekelumit ini, saya awalnya ketika Bang TIJ memberikan informasi itu, Bang TIJ bisa ngatasin sendiri kok. Akhirnya saya diam. Nunggu hasil 1 kali 24 jam atau 2 kali 24 jam atau 3 kali 24 jam, maksimal 3 hari 3 malam. Tapi biasanya hitungan jam Bang TIJ langsung bisa. Makanya saya diam. Tiba-tiba Bang TIJ ngasih info yang sumbernya dari antum. Sehingga yang mana di info tersebut yang sumbernya dari antum, yang antum katanya, dalam tanda kutip katanya, karena orangnya sampai sekarang belum hadir. Juga dia memberikan bocoran itu ke antum, nggak ada barang bukti. Gitu. Yang dalam tanda kutip katanya dia dapat dari perangkat tersebut. Awalnya saya sudah, kalau Bang TIJ nggak ada informasi 1, 2, 3 hari ini, saya mau fokus, nguber, ngobrak-abrik, yang punya nomor ini bakal saya kuliti, gitu. Tapi saya nggak jadi fokus ke situ. Kenapa? Karena dari informasi yang datang dari Bang TIJ sumbernya dari antum, yang antum katanya dari sohib antum, ada kejanggalan. Yang jelas ya begitu aja sih, Bung, kalau Ana mah. Ana juga udah sampaikan ke Bang TIJ, gitu kan. Tapi orangnya ya, nanti kalau seumpama nomor teman Ana nanti Ana kasih ke antum, Bung. Gitu, Bung. Biar jadi kelar gitu, biar nggak jadi sujon juga. Kalau sekarang nggak bisa itu. Nggak bisa Ana kasih. Kalau di depan layar begini, kenapa? Karena nanti bisa jadi nggak enak Ana sama sohib antum, Bung. Nanti Ana kasih, Bung, di belakang layar, Bung. Tolonglah, Bung. Ini sohib Ana, Bung. Jadi bahasanya gini ya, mohon maaf kawan-kawan. Mohon maaf, sebentar. Ini ada juga isu-isu di belakang layar, artinya Ana menutupi sesuatu. Ana bukan nutupin sesuatu, mohon maaf. Dan Ana tidak tahu menau soal masalah fitnah TIJ. TIJ difitnah, namanya seperti ini, Ana tidak tahu. Yang jelas, saat itu rame ketika Bang TIJ itu difitnah bahwa seolah-olah namanya digunakan untuk mencari uang, itu pun juga Ana dapat dari Bang TIJ. Gitu loh. Kalau soal masalah ini atau bahasanya teman Ana berkaitan ataupun ikut serta di situ, Ana yakin tidak mungkin, Bu. Kenapa? Saya juga yakin begitu, Dik. Saya juga yakin begitu. Cuma yang saya yakini, yang saya khawatirkan bukan keterkaitan dengan si penipu, tapi saya khawatir orang itu nggak ada sebenarnya. Begitu. Karena janggal. Maksudnya nggak ada gimana, Bung? Ya orang yang antum maksud itu, karena sampai sekarang saya belum melihat sosoknya, nggak ada komunikasi. Dibilang di balik layar posisinya udah dari 2 hari yang lalu ada sesuatu yang artinya gini bentar. Artinya seperti ini kan kita udah sama-sama tahu, Bung, ya, di belakang layar seperti apa ya, Bung, ya. Artinya kalau sumpama contoh soal ini kita publikasikan, ini jadi masalah. Ini jadi rancu. Masalahnya di mana? Ya artinya nanti akan ada framing yang artinya bagaimana, Bung. Artinya seperti itu. Enggak, nomornya dicetin aja, jangan disebutkan. Nanti saya udah nanti Ana kasih di belakang layar, nanti Ana kasih, Bung. Kalau masalah Ana framing, kasih, Bung, udah gitu aja, Bung. Kita nggak peduli masalah framing orang mau ngatain kayak gimana, nggak apa. Kita itu ini dari dulu. Harus kita usut. Kita harus usut ini, harus kejar. Kalau bahasanya orang ini siapa, dan ini keterlaluan, bahasanya seperti itu. Walaupun teman Ana sendiri, Ana beberkan nih ke sini. Jangan kita ngomongin orang, giliran teman sendiri kita diam-diam. Nggak boleh. Iyalah, betul. Oke, kesimpulan begini. Untuk yang sebelum ini tadi.
Intinya saya udah klimaks di situ. Saya pengen saya pengen komunikasi dengan orang yang memberikan informasi kepada antum karena banyak kejanggalan di situ. Silakan. Ya, silakan. Itu puncaknya. Nanti itu kalau dari alur yang ada saya ikuti permainan alur. Tapi kalau permainan saya sendiri, saya sudah ketemu orangnya. Bahkan warna sempaknya saya tahu. Abang udah tahu belum? Orang itu pernah, sebentar, Bang TJ ini saya mau tanya. Pernah nggak dulu ada orang yang mengatakan kepada abang, itu Bung Lubis itu saya udah masukin perangkatnya? Iya. Ada? Iya, ada. Coba perangkat saya dimasukin, bisa nggak? Kata abang. Iya. Oh, nggak bisa, perangkat Bang TJ kuat. Begitu. Betul, Bang? Ya, ya. Di situ saya merasa konyol. Betul, perangkat Bang TJ kuat. Tapi itu saya yang backup. Betul nggak, Bang? Ya. Mustahil bisa masuk ke perangkat saya, ke TIJ nggak bisa. Itu mustahil. Karena perangkat Bang TIJ, saya yang backup. Nah, nomor pelaku tersebut ada di perangkat orang yang mengatakan itu kepada abang. Selesai. Itu untuk abang. Saya begitu dapat cerita itu dari Bang TJ, pengen ngakak salto-salto, cuma saya nggak bisa salto. Masa bisa masuk ke perangkat saya, tapi nggak bisa masuk ke perangkat Bang TJ, karena perangkat Bang TJ itu kuat segala macam. Perangkat Bang TJ itu kuat, karena saya backup itu. Orangnya ada di sini sekarang, Bang TJ-nya. Perangkatnya memang kuat. Netizen yang mau coba masuk, coba aja. Nggak akan bisa, insya Allah. Insya Allah. Begitu kisi-kisinya. Kalau dari penelusuran saya, bahkan ya bentar. Perangkat kita sudah tertaut ketika perangkat kita dibobol sama teman. Nah, dari situlah Bung Lubis membackup semua perangkat kita. Bahkan netizen kita yang kita anggap bakal dibobol sama lawan-lawan kita juga kita backup. Bung Lubis yang backup di belakang. Makanya Bung Lubis jarang live. Teman-teman semuanya. Jadi apapun pembicaraan yang seputar kita, saya juga baru tahu kemarin. Bung Lubis tahu semua. Gitu. Teman-teman, bahasa bosnya, karena tadi ada kontak namanya bos, bahasa bosnya begini. Bukan berarti saya bos, Bang TJ ini abang ipar saya, saudara saya, keluarga saya. Asbabul mazmumah yang luar biasa itu lahir dari sini. Dari sini. Mustahil nggak bisa masuk ke asbabul mazmumah tapi bisa masuk ke sini. Itu mustahil. Begitu. Itu lahir dari sini. Juga saya pernah dikhianati oleh teman saya, saudara saya. Pokoknya yang saya sudah anggap bla bla segala macam. Tapi dia menganggap saya musuh. Dan pemilik nomor itu dalam tanda kutip dengan yang mengkhianati saya itu di balik layar ada kong kali kong. Saya tahu itu. Tapi saya nggak urus sama yang gitu-gituan sebenarnya. Terlalu kecil. Walaupun saya anak kemarin sore, Bang. Jadi simpelnya seperti itu. Asbabul mazmumah itu lahir dari sini. Betul nggak, Bang? Tuh. Jadi sebenarnya ya begitu. Seperti yang saya posting di komunitas tadi itu. Jadi perserikatan pengkhianat itu saya tahu siapa-siapa aja orangnya, siapa-siapa aja gitu. Tambahan, Bang, dari Abang mana tuh ada tambahan? Dari karena dulu cuaca agak panas ini saya. Dari dulu sampai detik ini kita tetap fokus sama lawan-lawan yang dulu. Nah, ketika banyak yang dekat, banyak yang mau membantu, tetapi alangkah sedihnya saya sedih sekali ya. Ternyata
Sudah tahu kan Bung Lubis, dulu saya dikhianati terus. Sekarang Bahkan antum dapat dari sohib antum ya, Bib? Sebentar. Oke, nanti untuk nelpon itu di belakang layar, sedikit Bang. Di belakang layar, oke. Dia ngasih tahu ke antum itu lewat telepon atau lewat chat, Bib? Atau lewat suara? Pas dia ngasih tahu. Nanti anak kasih tahu di belakang. Jangan di sini. Di belakang layar. Biasa. Enggak, soalnya kalau misal dia ngasih tahu lewat telepon, otomatis kan ada riwayat panggilannya atau lewat chat. Kalau misal chat nanti hapus, itu bisa dipulihkan. Bukti kalau orang itu ada. Biar bisa dilihat buktinya bahwasanya dia memberikan itu kepada antum. Kalau betul dia memberikan itu, ada orang yang memberikan itu kepada antum, yang mana di informasi itu ada kejanggalan, saya yang uber itu orang. Kalau orangnya ada. Tapi kalau orangnya nggak ada, gimana mau nguber? Dunia kiamat 7 kali bolak-balik nggak akan bisa diuber. Ya sudah, artinya kan ini aja. Kalau orangnya nggak ada, serahkan gitu. Ke antum lah. Ya Anda serahkan aja ke antum gitu aja. Kalau anak ya antum serahkan ke anak ya. Caranya seperti ini, Anda minta nomornya ke antum bilang di balik layar, oke. Ya. Nah, yang kedua, dia ngasih tahu ke antum waktu itu lewat chat, lewat telepon atau lewat apa? Otomatis kan pasti ada riwayat di situ. Ya. Riwayat panggilan atau riwayat chatnya, ini screenshotnya bahwasanya dia ngechat saya. Ini nomor yang terkait bla 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 gitu. Pokoknya adalah di situ barang bukti, jejak digitalnya gitu. Ada. Misal antum bilang ada, tapi udah kehapus chat saya sama dia. Saya pulihkan bisa? Bisa saya pulihkan? Bisa. Silakan. Saya izin kepada antum-antum berdua. Boleh nggak nomor rekeningnya anak pampang di tab komunitas? Gimana Bung Lubis? Gimana Habib Ja'far? Silakan aja Bang. Kalau saya sih nggak apa-apa Bang. Terah Abang aja. Dan juga foto pelakunya. Ya silakan aja Bang. Jadi saya kalau sesuai alur ya cuma itu caranya yang bisa saya lakukan, itu sesuai alur itu. Itu saya tidak mengada-ada, saya berbicara menguraikan itu semua dari rentetan peristiwa yang terjadi, yang mana saya ketahui informasi, saya sampaikan sesuai dengan apa penyampaian dari teman Ana seperti itu. Nah, makanya itu sanatnya itu begini, sanatnya itu saya dapat dari Bang TJ dapat dari Habib Ja'far, itu sanatnya. Habib Ja'far dapat dari temannya. Saya tanya, dari siapa Bang? Habib Ja'far. Saya tanya, betul nggak antum ngasih info ke Bang TJ begini? Betul. Wallahi billahi tallahi ana nggak pernah bawa-bawa nama TJ ini, ana menjawab komentar di bawah ya. Oh, di bawah. Jadi dia dibilang pengkhianat. Wallahi billahi ana nggak pernah bawa-bawa nama Bang TJ. Sedikit pun. Ini Anda menjawab komentar yang di bawah. Ya, baik Bib. Saya justru gini, saya mengadakan live ini sesuai dengan Bang TJ ngabari saya tadi, juga antum ngabari saya tadi ngajak live, justru saya menghindari sumpah. Pertama menghindari prasangka dari publik, dari netizen, yang kedua menghindari sumpah. Karena bagi saya, sumpah itu adalah alat bukti paling lemah. Alat bukti paling lemah. Kalau sumpah itu bisa mengatasi segalanya, maka koruptor nggak ada yang OTT. Karena sebelum mereka korupsi, pas dilantik mereka sudah disumpah duluan. Buktinya pakai baju oranye masuk. Itu udah disumpah duluan. Makanya saya adakan live ini untuk menghindari sumpah sebenarnya. Untuk mencari bukti itu. Yang bisa dicerna oleh akal kita, bisa difikirkan, diterima oleh akal sehat. Begitu. Ya udah. Karena terserah aja lah, Bung. Ya udah, kalau dari antum kayak gitu terkait nomor di balik layar, ana tunggu juga terkait screenshot riwayat panggilan segala macam dari orang tersebut ke antum, ana tunggu juga di balik layar. Begitu, Bit. Dari Abang TJ gimana? Masih ada tambahan? Ana cukup kesal nih. Oh, cukup kesal. Karena tadi saya klimaksnya cuma di yang dua hal itu kan. Dan antum bilang di balik layar, oh ya udah, begitu. Ya udah, kalau nggak ada. Terserah kawan-kawan netizen aja ya, kalau memang menganggap saya seperti itu ya terserah. Kalau netizen saya dari tadi sampingkan bawa fokus ke kita.
nama Bang TJ, intinya seperti itu. Dan kita nggak menuduh antum. Kita nggak menuduh antum. Di sini kita sama-sama memburu pelaku. Kita menuduh antum nggak usah bersumpah dan nggak usah bilang seperti itu. Netizen silahkan saja berkomentar. Apalagi ada orang-orang yang nggak suka dengan kita. Udah biarkan saja. Sekarang kita di sini bukan. Kalau ke netizen sebelum live ini, tadi saya udah bilang, bahkan channelnya saya nggak mau sebut di sini, orangnya saya nggak mau sebut. Bahkan nama saya pun diseret di situ, nama Pak DTV Malang pun diseret di situ, yang dia curigai gitu. Tapi saya, bodoh amat, saya bodoh teing, lain urusan aing, gitu. Ya, itu bukan cuma netizen, tapi youtuber yang ngomong itu, youtuber yang ngomong, saya nggak baper. Sekarang selalu bilang tetap santuy ya, kalau sehat jangan baper, masa saya baper. Kita selama ini sama-sama, jadi punya begitu. Sementara kalau tanya sama mana ada datanya, gitu. Masalahnya kalau kita naik seperti ini biar clear, kemudian kita biar bisa melihat siapa sebenarnya pelakunya, kan begitu. Berarti maksudnya bukan menuduh antum di sini. Betul. Kalau orangnya udah Anda juga paham, Bang. Anda juga paham soal itu. Baik, intinya kalau dari saya, Abang tadi sudah cukup ya, sudah cukup dan sudah cukup kesal, 2 kali cukup. Kalau dari saya cuma yang 2 itu tadi, pertama nomor, yang kedua barang bukti dia memberitahu antum itu lewat apa, lewat panggilan kah, lewat chat kah, lewat voice note kah. Kalau dia kehapus ya dipulihkan. Tapi kalau memang chat itu nggak ada, 1000 kali dipulihkan pun nggak akan bisa dipulihkan. Begitu. Dan itu keduanya ada tunggu di balik layar. Dan terima kasih buat teman-teman semua netizen kehadirannya, saya ucapkan terima kasih. Semoga Allah senantiasa berikan kita kekuatan iman, istiqomah Islam, istiqomah iman dan Islam hingga akhir hayat. Insya Allah, amin, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Karena yang paling mahal itu istiqomah. Banyak yang kencang di awal, su'ul khatimah di akhir. Na'udzubillah, na'udzubillah. Jadi terima kasih buat semuanya, buat Habibana, buat Bang TIJ, saya ucapkan syukron katsiran. Jazakumullah hasanal jazaa. Oke, izin Anda tutup. Siap. Bang? Oke, baik, terima kasih buat semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.